wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dengan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Anak-anakku, siapa yang belum mengenal Nabi Muhammad? Pasti semuanya sudah kenal Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Rasul yang terakhir. Berikut silsilah Nabi Muhammad. Sudah paham anak-anakku? Coba ibu tanya, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Betul sekali. Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Anak-anakku, mari simak video pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad dulu. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya ingat akan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, serta kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Kini yang menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Mengapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, sifat kejujuran Nabi Muhammad yang selama ini dikenalnya. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam kepada seluruh manusia untuk menegakkan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh Rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangannya. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat berkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil dagangan yang lebih dari biasanya.
Seiring waktu, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, namun Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umatnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat yang tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim serta berbagai penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai as-siddiq yang berarti yang benar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berperilaku jujurlah kamu. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga. Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mengikuti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Bagaimana anak-anak tentang video kisah Nabi Muhammad yang barusan kalian saksikan? Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua bisa selalu mengamalkan meneladani perilaku terpuji Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.